Halo teman-teman semua, Jas Merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Hari ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk belajar tentang kebijakan pemerintah kolonial yang memicu perlawanan lokal. Namun, sebelum kita masuk ke materi, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifani Zahra, lahir di Kuningan, Jawa Barat, 17 Juli 1999. Nah, selama 45 hari ke depan, saya tidak akan sendiri menjadi guru PPL di SMK Negeri 1 Semarang ini, karena saya akan ditemani oleh Sekar Arum Pamutri, rekan saya di jurusan Pendidikan Sejarah UNES. Dia lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada 31 Desember 1999. Dirasa singkat aja perkenalannya, kita langsung masuk ke materi. Dimulai dari kebijakan Portugis. Nah, Portugis yang saat itu masuk ke Maluku di tahun 1511 ini ternyata membawa dua pengaruh pada dua hal, yakni di bidang monopoli perdagangan dan juga penyebaran agama Kristen. Nah, dua hal inilah yang nantinya menjadi pemicu perlawanan bersenjata dari kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kita bahas dari yang pertama, yaitu ada monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, jadi Portugis yang ingin menguasai dan memperluas wilayah kekuasaannya di Pulau Jawa ini mendapatkan perlawanan dari Demak di tahun 1513 di Malaka, dan di tahun 1526 dan 1527 di Sunda Kelapa atau Pajajaran. Demak yang saat itu memiliki cita-cita atau ambisi untuk menguasai Pulau Jawa termasuk Pajajaran Sunda Kelapa ini tidak setuju dengan monopoli perdagangan yang diterapkan oleh Portugis, dan tidak setuju apabila Portugis menanamkan pengaruhnya dan mendominasi sektor perdagangan di Pulau Jawa dengan menjadikan Sunda Kelapa sebagai pintu masuk utama mereka. Oleh karena itu, Demak melakukan perlawanan ini. Perlawanan di Malaka masih gagal, namun perlawanan Demak ke Sunda Kelapa berhasil memukul mundur Portugis, sehingga nantinya kegiatan operasi Portugis ini lebih banyak di Maluku. Pindah ke Maluku, di Maluku sendiri Portugis tidak mendapatkan respon yang baik dari rakyat maupun dari Kesultanan Ternate, karena menurut Kesultanan Ternate, monopoli perdagangan yang diterapkan oleh Portugis ini bertentangan dengan kebiasaan dagang antar kerajaan lokal maupun antar kerajaan lokal dengan pedagang-pedagang atau saudagar-saudagar dari Cina, Arab, Melayu, Jawa, India. Nah, karena alasan inilah Kesultanan Ternate menolak diterapkannya monopoli perdagangan. Selain itu, sikap sewenang-wenang Portugis saat melakukan praktik monopoli perdagangan ini sangat disayangkan, karena Portugis ini bertindak sewenang-wenang dan dianggap merugikan rakyat Kesultanan Ternate yang hidupnya bergantung pada pasar perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya itu ada penyebaran agama Kristen. Nah, penyebaran agama Kristen di Maluku maupun di Demak ini dilakukan oleh misionaris atau sejenis pemuka agama dari Portugis. Sampai saat ini masih ada dua hipotesis yang menjadi kontroversi. Hipotesis yang pertama menyatakan bahwa jika Maluku atau Ternate tahu bahwa Portugis memiliki misi untuk menyebarkan agama Kristen, mana mungkin Ternate sebagai kesultanan Islam, kesultanan yang kental dengan agama Islam, mau bekerja sama atau membuat sekutu dengan Portugis. Hipotesis yang kedua menyatakan kalau ternyata Kesultanan Ternate ini baru tahu bahwa Portugis memiliki misi menyebarkan agama seiring dengan berjalannya waktu. Jadi Kesultanan Ternate ini dianggap mereka nggak tahu dari awal kalau misalnya Portugis punya misi untuk menyebarkan agama, tapi mereka taunya di tengah-tengah
di seiring berjalannya waktu. Kristen ini atau penyebaran agama Kristen ini juga menjadi satu alasan yang sama di mana Demak melakukan serangannya tadi. Serangan yang dilakukan di tahun 1513, 1526 dan 1527. Nah, Demak yang saat itu menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa dan sedang berusaha mengislamkan Pajajaran yang bercorak Hindu ini merasa sedikit terhambat, merasa gagal, merasa cita-citanya untuk menjadi kerajaan yang besar di Jawa ini terhambat karena kedatangan Portugis yang memperkenalkan agama Kristen. Sekian dari Portugis, kita pindah ke kebijakan VOC dan pemerintah kolonial. Yang pertama kita bahas tentang monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, VOC ini memiliki satu keistimewaan di mana mereka dapat menentukan harga maupun jumlah rempah yang ingin mereka pasarkan. Ada dua kebijakan yang diterapkan VOC, salah satunya kebijakan ekstirpasi dan pelayaran Honggi. Kebijakan ekstirpasi itu apa? Kebijakan ekstirpasi merupakan suatu kebijakan di mana Belanda dapat mengagalkan panen rempah yang berlebih sehingga nanti berpengaruh pada harga rempah yang tinggi. Sedangkan pelayaran Honggi merupakan suatu sistem keamanan Belanda di mana Belanda dapat mencegah, mengawasi dan menjaga terjadinya penyimpangan perdagangan rempah di Indonesia. Nah, kedua kebijakan ini sangat berpengaruh atau berdampak pada wibawa dari raja-raja pribumi. Jadi runtuh ya wibawa raja pribumi karena barang siapa apabila ada raja yang menolak kebijakan ini, maka raja tersebut akan diasingkan dan kerajaannya akan dipecah belah. Nah, yang kedua ada campur tangan terhadap internal kerajaan. Campur tangan internal terhadap kerajaan ini merupakan satu usaha Belanda untuk memuluskan monopoli perdagangan mereka. Biasanya campur tangan ini dilakukan pada saat terjadinya perebutan tahta, pemilihan pati-pati, penentuan ekonomi politik kerajaan. Namun biasanya campur tangan ini lebih sering Belanda lakukan saat terjadinya perebutan tahta-tahta, di mana Belanda akan memihak pada satu kubu saja yang bisa diajak bekerja sama dan memecah belah kubu lain dengan menerapkan politik pecah belah atau divide et impera. Ada dua kerajaan yang dipicu atau difaktori oleh campur tangan Belanda terhadap internal kerajaan, yakni ada perlawanan dari Kesultanan Palembang di tahun 1819 dan perlawanan Kesultanan Banjar di tahun 1859 sampai 1905. Yang ketiga ada ekspansi wilayah demi kebijakan pintu terbuka. Jadi sejak digencarkannya pintu terbuka di tahun 1870, Belanda ini sering melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah yang sebelumnya independen, seperti ke wilayah Tapanuli yang menjadi wilayah kekuasaan Batak dan juga ke wilayah Kalimantan yang menjadi wilayah Kesultanan Banjar. Nah, ekspansi ini dilakukan Belanda untuk membuka lahan bagi perkebunan swasta asing dan memudahkan Belanda dalam mengeksploitasi bahan-bahan mineral yang ada di Nusantara. Nah, dari ekspansi ini terjadi perlawanan yang dilakukan oleh Kerajaan Batak dan juga Kesultanan Aceh. Nah, yang keempat ada arogansi Belanda terhadap raja pribumi. Jadi arogansi ini bisa dilihat dari sikap atau sifat Belanda yang keras
di mana mereka biasanya menjadikan raja-raja pribumi sebagai bawahan mereka. Hal ini yang menyebabkan kemarahan rakyat. Selain itu, Belanda juga selalu tidak mengindahkan, tidak menghormati adat istiadat, kebiasaan, privilege atau maupun budaya yang berlaku di Nusantara pada masa itu, sehingga nanti akan pecah perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1930 dan perlawanan dari kerajaan-kerajaan Bali di tahun 1846 sampai 1849. Yang kelima, adanya praktik diskriminasi terhadap penduduk bumi. Jadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda, penduduk pribumi itu masih dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama ada golongan Eropa, terdiri dari orang-orang Amerika, Belanda, Inggris, dan juga Swiss, Belgia. Nah, orang-orang inilah yang sangat terbantu, sangat diistimewakan karena hampir semua urusan mereka di segala bidang itu dimudahkan, entah itu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Untuk golongan kedua ada golongan timur asing. Golongan timur asing ini terdiri dari orang-orang India, Tionghoa, dan Arab. Orang-orang ini, golongan ini itu diberikan keistimewaan oleh Belanda karena mereka dapat dengan luasa bekerja di bidang perdagangan. Yang ketiga ada golongan pribumi. Golongan pribumi juga masih dibedakan menjadi dua golongan, yakni ada golongan bangsawan, ada juga golongan rakyat kecil. Golongan bangsawan terdiri dari raja, sultan maupun keturunannya, dan pejabat pegawai pemerintah Belanda. Nah, untuk golongan rakyat kecil ini terdiri dari orang-orang yang hidupnya selalu dibebankan pajak oleh Belanda dan hidupnya tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang keenam ada penderitaan rakyat akibat tanam paksa, kebijakan pintu terbuka, dan politik etis. Raja dan bangsawan merupakan tonggak dari perlawanan rakyat karena mereka adalah orang-orang yang merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Belanda, entah itu kebijakan tanam paksa, kebijakan pintu terbuka, maupun politik etis. Mereka juga adalah orang-orang yang merasakan sikap sewenang-wenang Belanda yang tidak berperi kemanusiaan itu. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya masih ada banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Kalau ada kesalahan boleh banget dibenarkan, diluruskan, diingatkan lagi. Untuk minggu ini ada kabar baik karena kalian gak harus mengerjakan tugas, tapi tolong isi atau komen nama kalian di bawah, nama, kelas, dan juga nomor absen. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Sekian dan terima kasih saya haturkan.